Halo Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan membahas sebuah gagasan-gagasan atau sebuah topik yang benar-benar masih hangat dan hot. Ya, betul Bapak Ibu. Betul. Ya, mantap. Dan itu nanti kita akan membahas itu dengan gaya yang santai, gaya yang benar-benar ciami, benar-benar enggak usah yang sepaneng gitu ya, Bapak ya. Jadi kita akan membahas di dalam acara ini yaitu berpikir menang, yaitu adalah teori menang-menang didasarkan pada sikap saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, acara ini kita buat dalam rangka untuk acara bulan keluarga. Ya, silakan untuk dibahas dengan asik. Yang penting jangan adu jotos gitu. Bapak ya, oke. Setuju. Adu gagasan. Saya takut mas ada Pak Pendeta, ada berani jotos-jotos. Oke, lanjut. Oke, sorry. Masuk silakan, Pak. Sit down, please. Makan santai. Ada polisi. Aku asake kopi napa? Aku AKBP kok. Kopi napa teh? Kok jenenge Bapak polisi? Aku ngandani Bapak polisi. Aku tujuh polisi kok. Sing gitu di kandeng ora. Saya kidul mboten datang sendiri. Pakai kalau kata deh. Oke. Lanjut. Kita bahas Mas Didi dulu. Apakah pernah punya pengalaman nih tentang Ada jotos. Ya, jangan. Ada Pak polisi. Oh iya. Gimana? Menurut kamu. Ini martabak sih berarti. Martabak. Ora. Betul. Mas Didi ada pernah punya pengalaman nggak untuk memutuskan suatu hal supaya berimbang antara yang diputuskan tidak merasa dirugikan dan yang satu tidak merasa merugikan? Pernah ada pengalaman Mas Didi? Pernah sih, biasanya ya paling hanya musyawarah, ngobrol, nggak sampai otot-ototan atau adu jotos lah. Yo mentok-mentoknya yo mutung-mutungan. Mutung-mutungan gitu ya Mas, mutung-mutungan gitu. Yo meneng-menengan lah. Orang-orang. Ada Mas Arda sendiri? Kalau saya sudah sekarang ini karena sudah dianggap sudah pemuda yang tua ya Pak, sudah dianggap lebih dewasa daripada sebelumnya, itu pendekatannya ya masih bisa domingin baik-baik. Wes ora ono emosi. Iya, tapi bayangin dulu waktu masih kecil ya. Ini nyambung PD berapa tadi Mas Santo yang podcast kedua ya berarti ya. Itu ketika remaja itu kan masih rebelnya itu masih bahasa Inggrisnya rebel, bahasa Jawanya dablek Pak. Itu kan anak itu kan lebih susah untuk dikandani lah itu. Orang gugu. Itu jarang bisa win-win Mas. Yang win bapak etok sama ibu mesti kalah. Tapi ketika tambah dewasa, tambah bisa saling bertukar pikiran, mesti akan ada konklusinya. Ya. Mungkin hanya satu ngotot terus itu enggak. Iki ngopo tau bolak-balik gitu? Ayo ngombe. Gitu Mas Adrian? Ya, siap. Oke, jadi ketika masa kecilnya berarti jenengan dulu itu rebel ya Mas ya? Beling ya? Yang beling banget enggak. Beling bangetnya tuh gimana? Beling bangetnya tuh enggak. Iya. Enggak sampai nyolong rel sepul, enggak sampai paling bolos gitu. Kamu Telkom. Enggak, Pak. Itu ceklok gede aku mah. Oke, monggo, ya Pak, silakan Pak Kun. Agak ngunjuk loh. Tidak ngunjuk. Nggih. Kalau saya gini, saya kan punya kehidupan lama. Oh, berarti sekarang sudah baru, Pak? Sekarang baru. Sudah lahir baru. Belum lahir baru deh. Belum lahir baru kapan, Pak? Punya kehidupan lama. Kehidupan lama saya di sana. Sananya sama mana ini? Sanani mana ini? Alam Tabarata. Oh, enak wis pokoknya. Sekarang hidup berkeluarga dan bekerja sebagai manusia
biasa. Dulu orang bukan orang biasa dulu. Oh, Ultraman, Superman. Superhero ya. Sekarang jadi orang yang sekarang jadi sempat jadi pegawai biasalah. Kemudian sudah berkeluarga, sudah beranak dan sebagainya. Otomatis antara yang lama dengan yang baru. Soalnya kalau saya yang masih di lama terus, tidak mungkin saya bisa berkeluarga. Tidak mungkin saya bisa menikah. Soalnya waktu itu memang untuk dunia seperti itu tidak bisa ditinggal menikah. Anda harus sendiri. Udah tahu sendiri, kayak gitu lah. Setelah sekarang ini baru dan saya sudah bergereja dan sebagainya, otomatis dari titik balik dari sana ke sini kan otomatis ada yang saya tinggalkan. Nah, ini kan ada dua kemungkinan. Yang saya tinggalkan itu bisa mungkin orang-orangnya atau komunitasnya itu menjadi jengkel sama saya, marah, dodolah, jadi wong banci saiki, jadi wong wis dudu superhero kan gitu lah. Akhirnya itu kan ada yang saya tinggalkan. Nah itu sebagaimana mungkin agar komunitas lama masih tetap say hello, masih ketemu, masih saling sapa, saling dan sebagainya. Jadi antara titik balik dari yang lama dengan yang baru ini kalau bisa tidak meninggalkan luka. Nah, itu tidak meninggalkan pingget. Nah, pingget itu kan karena mungkin berseberangan atau bermasalah dengan yang lain. Saya tinggalkan dengan cara yang mungkin tidak gentleman, saya tinggal gelenggang colong pelayu istilahnya. Tinggal gelenggang colong pelayu itu baru ono masalah langsung hilang dong. Hit and run itu namanya. Ghosting. Inggrisnya seperti itu lah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi begitu perubahan alam ini tadi itu jangan sampai meninggalkan atau bukannya meninggalkan ya meninggalkan tapi masih anu lah ya masih say hello masih selalu ketemu di jalan juga masih piye kabare wong wis saiki dadi kaya wandu ya kuwi ora Allah jambu dulu kan mungkin orang sing tak medeni gitu loh lah sekarang kan wis wedi karo Pak Argo, wis wedi aku kan gitu kan. Jadi kelelakian saya kan mungkin beda dari yang dulu. Tapi sekarang kan lebih HP mesti ada komentar enggak ada Tapi masih laki-laki tuh, Pak? Masih laki-laki. Tapi saya tidak berani bersaksi atau kesaksian tidak berani karena saya masih hidupnya juga masih seperti ini, masih rokokan, masih ngakak-ngakak, masih kan belum saleh amat gitu loh. Tapi kan amat kan lebih saleh dari saya. Amat itu amat banyak. Menghias. Itu yang saya maksud apa win-win solution atau menang-menang itu tadi. Jadi yang sana juga tidak merasa dikalahkan, kita juga tidak merasa terkungkung di sana terus, kita juga bisa meninggalkan tapi dengan tanpa pingget, tanpa ya kita masih sawung sama yang lama-lama, masih selo, masih ya kadang-kadang ya cangkruan bareng dan mungkin sementara itu dulu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Selanjutnya untuk Pak pendapatnya Bapak Tri bagaimana? Ini win-win solution kok. Betul. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penggadean. Bojo ora nongi. Sensor. Oke. Menyelesaikan tanpa masalah. Berarti itu intinya kita itu menjadi penengah gitu kok. Betul, bisa juga. Oke. Kok katanya kok pas banget di dunia pekerjaan saya kok itu sudah kayak menjadi makanan tiap bulan.
Makanan Tiap hari. Tiap hari. Makanan tiap bulan. Soalnya tiap hari malah aku ini poso. Ini Pak. Blokek malah. Artinya begini, Nek, memang itu bisa membuat dua-duanya terselesaikan. Contohnya seperti ini. Di pekerjaan saya itu banyak sekali yang namanya pengaduan. Pengaduan dari masyarakat terkait dengan tingkah laku personil aparatur negara Wadul. Wadul ki apa, Pak? yang wadul Wadul ki apa? pengaduan Wadul. masyarakat wadul perbuatan aparat negara yang akan merugikan masyarakat. Angel kok bahasa itu. Ki mumpung-mumpung ya. Ada masyarakat mengadu terhadap perbuatan aparat keamanan. Seorang atau berapa orang gitu. Nah, satu orang yang nantinya akan membuat rugi oleh Masyarakat. yang dirasakan masyarakat. Oh, gitu. Oknum. Nah, Iya. nah gitu. Itu datang ke saya mengadu, kemudian tapi saya tanya dulu ceritanya itu seperti apa. Jadi artinya kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan itu, baik si A juga terselesaikan masalahnya, yang diajukan juga tidak merasa nanti rugi, itu kan tidak harus menerima sepihak dulu. Ya. Yang mengadu cerita dulu, bla 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 bla, intinya apa, bagaimana dan kemuanya seperti apa. Nah, yang diajukan kita panggil, apa benar aduan ini? Kalau memang iya, yo, kamu mau tidak menyelesaikan masalah ini? Umpamanya gini, contoh konkret. Si pengadu ini mengadukan si B, A ya, katakanlah si A ini mengadukan si B. Iki mengadukan si. Gimana kalau terlalu itu? Lagi beku. Iki malah sering mulat iki. Si B ini pinjam mobil ke si A. Si A ini adalah pemilik rental mobil. Pada saat si B pinjam, ada kesepakatan 1 bulan, umpamanya 100.000 lah ya. 100.000. Larang lah. Kita 150 terus itu. Satu saya harus lah. Nah, murah toh? Murah banget ini. Kacau bener. Nah, ternyata si B ini selesai pinjam, mobilnya dikembalikan toh, uangnya tidak dikasihkan, terus minggat, ditelepon, apa namanya Pak? Ghosting. Ghosting. Pergi tanpa pamit. Pergi tanpa pamit. Terus datang lagi ke si A, pinjam mobil yang lain. Tadinya umpamanya Ya mau mobil apa mau? tadinya umpamanya mobilio, pertama mobilio. Sebut merek loh. Mobil O yo. Mobil O, namanya mobil O. Wes lho, iki lho, bahas iki lho. Ayo. Ojo mobil rental mana? Nah, Rental. Wong mobil iyo, becak iyo. saya tak terus rampung. Akhirnya kedua dia datang lagi pinjam, Merek B. Merek X. nyebut merek apa ya? Merek X. Merek X ya, merek X lagi. Ekstrel. 1 bulan 1 juta. Larang ya. 1 bulan 1 juta. Nah, setelah pinjam yang seharga 1 juta ini, mobil tidak dikembalikan, uang juga tidak dibayar. Ini digelapkan ini mobil ini. Solo. Tadinya putih jadi hitam mati lah mobilnya. Nah, si A ini merasa dirugikan, akhirnya kan datanglah ke saya. Ya, ini kan saya ini tadi mengadu. Aduh. Mengadu. Nah, dari aduan ini kemudian saya manggillah si B. Ya, si B datang. Akhirnya ini kan mengadu mereka berdua. Siapa sih menang? Bener pengaduan ya. Yes.
Oke. Saya panggil, dia mengakui. Iya Pak, saya pinjam, mobil juga tidak kembali, tapi saya juga tidak membayar uang sewa. Si A ini karena inginnya kekeluargaan, akhirnya dia tidak membuat laporan resmi, hanya yaitu pengaduan tadi. Aduh. Dengan catatan dia bisa mengembalikan hutang-hutang dan juga mobilnya tadi yang digelapkan, dicat kerang berarti kan, yang digelapkan tadi. Nah, dengan demikian ini si B walaupun dia kena tindak pidana, ada unsur tindak pidana tadi karena dia menggelapkan, ngecat sih ya, ngecat itu mobil mana warnanya putih, digelapkan. Ini tidak membuat laporan, akhirnya ini kan tidak jadi masuk ke ranah Bukan delik aduan. ya betul, bukan delik aduan. Dia mengembalikan uang semuanya, hutang-hutangnya Termasuk mobil. termasuk mobil sudah dikembalikan. Si A ini merasa terselesaikan kan, uang kembali, mobil kembali. Ini si B juga merasa terselesaikan karena tidak dilaporkan dan akhirnya tidak jadi tindak pidana. Selesai kan sudah. Nah, jadi satu ini win-win solusi. Dua orang nikah tapi wong iki. Tangan karo lanang kok. Bisa itu yang saya alami. Masih banyak kasus lain. Mungkin seperti itu. Gelar perkara hari ini. Gelar perkara. Ada pertanyaan wartawan? Terus selanjutnya dari Pak Argo, ini soal kasusnya gimana? Menurut kacamata juga gimana? Oh, gimana tapi? Gara-gara gue rambung Pak. Mobilnya jangan tapi Kita singkir-singkir. Itu nek gereja atau konseling pastoral. Oh iya. Monggo. Itu dari sisi apa ya? Pengalaman atau Pengalaman ide-ide aja? Pengalaman dulu boleh. Karena ini kan bulan keluarga ya. Ya. Dalam pengalaman menggembalakan, kayaknya menggembalakan. Cocok dari wedhus. Menggembalakan wedhus-wedhus yang macam-macam itu ya. Tidak jelas. Nah, seringkali memang kebiasaannya itu kalau nggak win lose ya lose win, kan kita win win nih arahnya menang-menang. Seringkali itu win lose, aku menang kono sing kalah. Misalnya suami yang bener, istri yang salah atau sebaliknya lah, orang tua, anak dan sebagainya. Itu seringkali mewarnai dalam relasi keluarga, sehingga nggak terjadi win win karena win lose. Atau sebaliknya martir itu kan mati terbunuh. Itu artinya analogi mengatakan lose win, aku kalah demi kemenangan lain. Kan banyak terjadi begitu ya. Mas aku sebagai istri ngalah aja lah biar suamiku bahagia. Atau aku sebagai anak ngalah aja lah karena yaudah mau membela bagaimana. Orang martir Ngomongnya ora apa-apa tapi nganggur ya. Apa-apa. Apa-apa bagi karena berbeda pilih. Intinya kok terima aku. Yang nono nganggur apa? Itu kan sakit sekali ya, itu windows. Seringkali dua itu yang kemudian mewarnai pengambilan keputusan keluarga. Nah, dalam teori konseling pastoral itu juga prinsipnya si Stephen Covey itu kebiasaan yang ditempuh perlulah win-win solution. Think win-win, jadi berpikirnya itu aku menang, pihak sana juga menang, bukan salah satu menang salah satu kalah, sehingga terjadi keadilan ketika mengambil keputusan. Nah, seringkali yang saya jumpai itu tidak selalu ketika ada yang berkonflik itu dua-duanya mau ditemui, itu masalahnya. Nah, tadi kan mengadu-mengadu terus ketemu nih Pak Tri. Itu enak, bisa diklarifikasi. Stengonos. Sing penggelapan nih loh. Pertanyaane aku mau alamatin. Rental opo Kadang-kadang yang mau ditemui atau yang mengadu hanya satu pihak, yang lain nggak mau, sehingga agak susah nih menjualkan. Tapi ada juga sih yang mau dan kemudian berhasil.
Nah itu pengalaman sih di gereja begitu sebagai pendeta ya. Tapi juga dalam pengalaman berkeluarga, memang tidak mudah untuk bisa win-win kadang-kadang karena ego, karena apa ya, aku sering menang, aku agak susah kalau mengalah kadang-kadang begitu ya. Mungkin sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai orang tua. Masa wong lanang ngalah. Nah betul, kadang-kadang itu sih. Dan itu menurut Stephen Covey, kalau ting win-lose atau lose-win itu nggak efektif. Kalau akan menimbulkan apa ya, penderitaan atau Tongkol. Ya, salah satunya sih. Kalau lebih luas lagi sekarang memang tren dunia itu menekankan bukan kompetisi melainkan kooperasi atau kolaborasi. Dan sekarang bangsa-bangsa membuktikan kalau kita bisa think win-win, menguntungkan, bareng-bareng itu akan lebih sejahtera semakin banyak. Tapi kalau menang kalah ya perang dan sebagainya malah makanya tempat kita kan sekarang nggak ada lomba-lomba. Adanya lomba. Lomba itu kan ada yang kalah, ada yang menang, ada yang dongkol, ada yang kan gitu. Secara Lomba kultural aja kan nggak lomba sekarang itu. Nah itu untuk menipiskan itu tadi, itu meminimalisir itu istilahnya keadaan dongkol, keadaan merasa kalah, merasa dikalahkan. Dongkol mas, terus semur deh, dongkol ya, Jengkol. Aduh, bahaya ya Mas. Bahaya ya. Oke. Ya jadi seperti itu, gereja kita juga meminimalisir lah itu lomba-lomba seperti kompetisi dan sebagainya. Jadi biar tidak ada yang wong serawungan konco karo gereja liya kok mengarep musuhan, ono sing jengkel, ono sing kalah. Monggo. Terus info aja nih. Bulan keluarga kan tadi Pak Kuncoro bilang nggak ada lomba-lomba kan. Nah, makanya di bulan keluarga ini nantinya ada jalan sehat. Nah, itu jalan bersama-sama. Ada door prize-nya ya? Ada dangdutannya kayak. Ya kita ada yang menang tapi nggak perlu ada yang kalah. Nggak ada. Semuanya sama. sing ora menangan ora terus dongkol paling ngaplo ora entuk ora entuk apa-apa kuwi ngaplo video itu ngaplo ada batin Pak Kun. Apes menang. Tapi kan sehat jalan. semono kae karo nyantol loro-loro. Terus dari segi pandangnya ini manggilnya Pak Orang Mas Om kafe kafe ya bro Ora ono. Dadi wong ke aja sing apa menangan. Dadi wong aja menangan meskipun beda pendapat ki aja dadi superior ya mau Ultraman rumangsaku kaya kuwi. Nek tenggon omah-omah ya gelut karo bojone ora penting. Penting ora? ora tak penting Memangnya soalnya aku ngerti soalnya aku ora kalah karo bojone nek menang turune mungkur gajah mungkur. ora tuh gawe lawan kamar. Intinya ngene iki, nek misale kadang beda pendapat tenggon omah-omah sampai gontok-gontokan, nesu-nesunan kuwi dibuat pareng mangke di seneni Pak Pendeta. Soalnya apa? Nek dino Senin. nek Rebo berarti direboni Nek ngemis. Masalahe uripe dadi ora tenang tenggon ati, turu ya ora tenang. Nek iso ki nek ana masalah beda pendapat misalnya kanggo nentukke apa ning omah ngono mendingan sadurunge matahari terbenam wis rampung masalahnya. Setuju apa ora iki? Dadi omong-omongane nang jero kamar ini. Aku iki mau ki opo karena si anak-anak gak boleh denger sih sebenarnya. suara Iki mau opo bang? Aku nasok. Aku Sinetron azab begitu. Meskipun benar, aja sampai kita itu merasa kita itu yang benar.
kita tetap harus menghargai Wong iki tutur tuwa iki. karena keharmonisan rumah tangga itu ditentukan untuk saling mengalah, bukan saling menang-menangan, tetapi solusi tetap menang-menang, win-win. Semono uga anak yo kadang wong tuwa ki mesone anak kandhane ngengkel tak untal meneh kok ini gitu. Kita ngasih nasihat itu yang baik, jangan sampai kita itu nanti terbawa emosi merugikan diri kita sendiri. Kita kan sebagai contoh ya Pak, gitu kan. Contoh bagi anak-anak kita. Intinya yo solusi ini kita mau nek padu aja nganti anak denger ya. Bisi-bisi wae. Kanggo WA wae. Emoticon api membara. Ya pengalaman saya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu sampai keluar lah. Kita upayakan selesaikan dengan baik-baik, walaupun kalau dicari benere, dicari salai, wah enggak ada. Rungokno mbi, ora bocah-bocah iki lho. Aku ngerti Pak, makanya kan iki belajar dengan sepuh. Iya, Nek sedare ra gelem dundang sesepuh sing iki. sepak. Wah. Oke, terus tadi aku sedikit Tergelitik. Hah? Tergelitik. Oh, tergelitik. Hahaha. Oke, sedikit tergelitik sama ada kata-kata dari Pak Argo yaitu keadilan. Menurut panjenengan semuanya konsep keadilan itu seperti apa? Jadi gini ya. Sadar. Pembimbang ora iki. Ojo. Saya itu pembahasan, saya wajib pemilih. Oke, menangan iki berarti. Menang. Lah nek ora ngono ki ora rampung-rampung ki masalah bahas iki ora rampung-rampung. Wis lunga. Berapa menit iki? Ya ora apa-apa. Lanjut setengah jam berapa? Oh, sesuai ya. Nah, minggu dikaji. Bahas soal keadilan. Jadi menurut panjenengan semua konsep keadilan itu seperti apa? Supaya kita bisa melihat untuk win-win solusinya itu seperti apa. Monggo untuk Pak Argo dulu bagaimana? Kalau keadilan ya, Ya, itu ada dua kata. Satu itu equality. Equality itu semua pihak didumi podo kabeh. Misalnya paham ra awakmu equality entuk Sama rata sama kita aku tak kei 1 juta ya kabeh 1 juta, itu equality. Jangan ada yang 1 juta sana nggak dapat apa-apa. Ya. Itu equality. Tapi juga ada equity. Equity ya. Equity itu paham ra equity proporsional. Itu kata yang pas. Jadi tidak harus sama rata 1 juta kabeh. Tapi kalau ini sudah kaya raya ya wes paling nggak usah dikasih. Yang sana miskin banget ya udah dikasih 5 juta. Itu adil. Karena proporsinya memang sana butuh banget, sini nggak butuh malah harusnya memberi. Itu adil. Nah seringkali orang menyalahpahami adil itu semata-mata equality. Kayak kebagian kok kayak orang. Nah lihat dulu dong. Betul. Dia situasinya seperti apa, butuhnya apa, harus fair. Nah, itu adil. Menurut saya dua keadilan itu yang harus dipahami. Karena apa? Ting win-win tidak harus selalu semuanya mendapatkan sama. Kadang-kadang dalam berpikir ting win-win, kita harus membela mereka yang lemah, tertindas. Kita angkat dan kita perlu juga mengkritik orang yang misalnya terlalu dominan bla-bla itu. Supaya adil itu, equity tadi itu. Sehingga ini bukan soal menang kalah tapi soal bandulnya supaya seimbang. Menurut saya adil. Timbangan. Oke, Pak Tri, monggo. Menurut panjenengan keadilan seperti apa? Kalau menurut saya yang disampaikan Pak Argo betul. Kalau yang namanya orang itu membagi adil ya kayaknya semua orang seandainya mendapatkan sesuatu yang dia terima itu merasa kurang, ya pasti dia ngomong ini ora adil, gitu kan. Sang dibilang Pak Argo tadi ini 1000, itu bukan adil, itu dibagi rata. Belum tentu adil. Itu tidak adil, bentuk adil. Kalau keadilan itu ya sebetulnya kebijakan dari seorang pemimpin itu membagi hasil kerja kepada anak buahnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, sesuai dengan beban kerjanya. Lempamane Mas Santo iki manajer, Mas
Wis apa? Sapa yo? Mas Lambe iki. Mas Lambe iki anak buah manajer. Tentunya kan upahnya beda nih. Iya. Iki 1000 jenengan 1000 kan kok ya ora adil Ora kita. adil, ya. Nah, iki 1000 berarti jenengan 500. Itu adil sesuai dengan beban tugas yang diampu. Itu namanya adil. Ngaten Mas Lambe. J. Berarti nek misalkan saya pengajuan untuk pengangkatan gaji lagi boleh enggak, Pak? Kan 500 kok, ini 1 juta kok. Ya boleh, kamu jadi manajer. Oh. Atau kerjamu lebih keras. Di lembur. Kerja keras siapa? Ya, kerjanya lebih keras. Heeh, bener. Oke, ambil Gojek. Ambil Gojek. Oke, langsung ke tempatnya Mas Arden, silakan. Oke, nanti kalau sama Mas Arden berarti Nggih. tadi ketika Pak Tri bilang, oh Mas Arden dapat 1000, Mas Arden dapatnya 500, kok bisa bilang nggak adil? Berarti Mas Arden pakai konsepnya yang apa yuk? Equity. Hah? Equality. Quality. Iya. Bener kan? Ada. Makanya yang dipakai konsepnya Indonesia ini kan banyak sekali ketidakadilan sebenarnya. Kan ada sila keberapa tuh yang keadilan sosial bagi seluruh. Tapi kan apakah adil TN belum deh. Sila berapa? 10 Pak. Dasar sila berarti untuk Pancasila. Ya karena misalnya Pulau Jawa ini sangat kaya raya bla bla, terus pulau yang lain mungkin terbelakang. Lalu kemudian suku atau etnis tertentu katakanlah mendapat porsi kue yang besar, etnis lain enggak. Itu kan belum adil gitu. Makanya pemerataan. Ya, pemerataan. Makanya ketika pemerintah mulai memeratakan harga ini sama di semua pulau itu kan contoh-contoh tindakan yang memperjuangkan keadilan sebenarnya. Tapi itu kan juga ada yang merasa dirugikan. Betul, Iya. pasti begitu. Pasti. Karena merasa dikalahkan kan itu. Iya. Sudah nyaman dengan kekuasaan. Pakai konsepnya win apa Pak? Lost win. Ada lagi Mas? Ada? Jadi intinya, Langsung dijawab menurut saya memang keadilan yang hakiki itu seringkali ditinggalkan. Karena apa? Keadilan yang hakiki yang tadi proporsional itu tadi memang memerlukan Perangkat desa. berangkat lebih banyak. Soalnya begini, bagaimana kita bisa membagi secara proporsional dengan adil, kita kan perlu menghitung. Sudah mikir ya. Iya, kalau ukuran piye iki ukurane sing ukuran apa dan sebagainya. Meteran. Kan memerlukan itu. Ya. Dan biasanya orang lebih suka yang praktis. Alah wis lah bagi kanan kabeh komplit wis bagi roto. Nah, itu yang menjadi kendala. Jadi untuk secara adil itu memang perlu ada perhitungan khusus, ada formula khusus untuk piye yang betul-betul adil, betul hakiki, betul-betul iki wong semene pantesnya untuk iki, wong iki pantesnya untuk iki. Lah itu tolak ukurnya bagaimana itu kita kadang itu yang sulit kita temukan. Sehingga keadilan yang hakiki itu kadang sering ditinggalkan. Wis salah angel bagi roto lah. Bagi roto gitu. Bagi roto. Nah, begitulah jadinya terjadi seperti itu, seperti tadi mungkin pembagian Hasil. anggaran daerah dari daerah satu daerah yang lain itu mungkin terjadi selisih itu mungkin kene semene kok itu semene kono kae kok itu semene DKI kok itu semene Solo Jawa Tengah semene ambane itu semene dan sebagainya itu kan muncul seperti itu akhirnya karena memang kadang perhitungannya itu gimana mungkin tidak ada perangkatnya yang untuk menghitung secara akurat. Nah itu loh akuratnya itulah ya kadang meleset di situ.
Itu aja dulu. Ya. Ada yang mau menambahkan dari Oh iya. Lagi mau diopertek apa berarti? Nah ini kan bapak-bapak kan berat ini Bang. Pekerjaan dan lain-lain. ringan. Padahal sing nonton kan ra mesti bapak-bapak toh. benar. Anak-anak gitu kan. Anak-anak nonton. Apa nih? Iya. Ya, siapa tahu. Iya, bener. Coba bayangkannya gini. Misalkan Saya. bayangin Pak, madepnya dhuwur Pak berarti Pak. Oh, ngerambung. Yo. Wes. Ini kan kalau dari versinya anak-anak, kadang keadilan itu misalkan tadi ya yang kita pakai proporsional. Misalkan dalam satu keluarga anaknya 2. Ternyata kok dilalah satunya sekolahnya bagus dan yang satunya biasa. Sekolahnya bagus dapat samunya lebih banyak. Padahal mungkin ini tuh lihat iki. mau kadang kan misalnya nanti kakak kan sodomen padu nih ngiri yo adikku kok samunya lo akeh padahal itu mungkin karena yang si adik sekolahnya lebih bagus jajannya lebih larang gitu loh. Nah kadang itu yang kadang jadi PR orang tua juga mungkin Pak ya. Saya kan belum merasakan ini Pak. Ini calon-calon jadi mungkin itu yang mungkin dirasakan juga orang tua ketika duh anakku sing gawe sekolah apik, jajane akeh ning kono larang-larang gitu kan. Ya sanune lebih banyak. Kakaknya bedut ngono kan untuk sekolahnya sing biasa wae. Jajane ya sak biasa-biasane. Jajane murah-murah kan ya. Intinya berarti orang tua mengetahui porsi kebutuhan anak. Iya. Adil itu. Tapi belum tentu diterima oleh Iya. Makanya kan menjelaskan ke Orang terima. makanya dia tuh lihat itu kan gitu. Oh, aku belum tentu Tukune Gunali. Apa dia tuh Gunali enggak tahu, Pak. Berarti bedut ya, bedut. Saya pengen wis dikontake Pak Tri yo. Kelingan kuwi. Oh ya, adil. Berarti aku pas operator sampe dadi ora krungu Pak. Sing situ kok kepit, sing situ kok sepeda motor. Meh padha Kerja gandeng kan orang yang kerja siapa orang yang kerja sedino. Kok sak dinar kan. Saya tahunya sedinarnya tok. dinar candy kok. Sing sore. Sing pagi beda yo. Pagi kan Jadi intinya keadilan itu mungkin tepat ya mungkin ya untuk seperti khotbahnya Pak Tri kemarin ya Bayar Luar biasa. Tuhan itu mungkin kita tepat kita Padahal amal ibadah. aku monitor gitu Streaming. Ya. mungkin tepat untuk kita tapi kadang-kadang kita tidak merasa ini baik untuk kita tapi yang memberikan pada kita itu sebetulnya adalah pemberian yang terbaik bukan yang terbagus ya tapi yang terbaik maksudnya tepat untuk hidup kita seperti kita SMP kok nyuwun motor, kan urung wayah numpak motor Kalau di WC. kalau diparingi ngamuk. itu kok sepeda, ngamuk jaluk motor kok tuku sepeda gitu kan. Nah itu kan si anaknya merasa terzolimi tuh itu kok jaluk motor. Kok sepeda lah kakakku sing SMA wis tuku motor, wis anu lah. Seperti itu. Jadi ya itu juga pemberian Tuhan itu juga kadang-kadang pada kita itu kadang-kadang cok ini sebetulnya yang paling tepat buat kita tapi kita merasa ini bukan pemberian yang baik gitu loh kadang memang Iki curhat juga Pak. iya Kalau apa gitu. Tapi kan juga berarti kan kita melihat bahwa ketika keadilan itu diberikan atau kita Wah, berikan, itu kan pasti ada pihak yang belum merasa terpuaskan, merasa ke. Nah, kalau apakah panjenengan semua pernah merasakan di keadaan seperti itu dan mungkin tips dan tips and triknya itu bagaimana untuk mengatasi bahwa sudah tahu kerja seperti itu biar kita tidak terlalu kecewa. Ya kalau kita sudah menyadari ya terus disyukuri itu syukur disyukuri oh memang
akhirnya kita yang sudah mengerti ya, bukan menyadari, tapi bukan mengisapi, tapi mengengkebu, mengengkudus. Kita yang mengerti kan, oh ya wis, ini memang porsiku, ini adalah yang terbaik buat aku. Nantinya apakah akan menjadi, kalau kita syukuri akan menjadi lebih baik gitu loh maksudnya. Tapi yang kadang-kadang ya masih banyak juga yang bersungut-sungut, betul. Moso Sungut-sungut. iya, ono sungute coro. Aku meling-meling ya, aku tersinggung gitu coro. Meling-meling ireng gitu. Tangan tambah meling-meling gitu. Ya, sampun. Ya, ada yang mau menambahkan tadi punya tips dan trik sendiri bagaimana untuk menghilangkan rasa. Nah, itu perlu peran serta dari orang tua tadi itu. Ya. Membuat anak itu sadar, menyadarkan anak, memberikan pengertian kepada anak sesuai dengan porsi yang diterima. Wong kayak tadi disampaikan Pak Kuncoro, wong PJ SMP lah itu anggo motor karena durung duwe SIM. Kakangnya ditukokke motor mergo wis dewasa dalam arti nek orang memiliki SIM itu kan sekarang umur 16. Ya. Itu baru boleh memiliki SIM C. Orang 16 tahun ke atas. Lah terus 15 tahun ke bawah kan belum boleh naik kendaraan bermotor karena belum memiliki SIM. Ya kasarannya ngomong orang bilang pena gini, kenapa harus usia 16? Iki kasarane ming anu tok ya, ming asal ngomong. Jadi daya pikir dia, daya bertindak dia itu belum 16 detik harus memutuskan saya harus bersikap seperti ini. Nek orang sudah umur refleksnya umur 16 tahun, 16 detik dia bisa mengambil, oh berarti aku kudu ngerem, berarti aku kudu ngegas. Nah, itu kasarannya seperti itu. Ya, oke. Itu adil, peraturannya adil. Soalnya 16 itu kan pasti di atas 15. Iya. Nah, Di bawah 17. Iya. Bisa njaluk tip ora? Jadi terotip, MP3. MP3 player. Tapi juga ketika komunikasi itu harus diberikan dengan cara yang baik. Betul. Pasti mungkin keadilan itu bakal diterima dengan baik juga. Ya ini tadi menang-menang kok terus menang keadilan tuh ini. Ya karena kan ketika kemenangan dan kemenangan itu didapatkan, pastikan ada kata kuncinya keadilan itu harus ada. Ambil paling mau berarti penggelapan adil. Penggelapan yang suka ngecat. Ada lagi yang mau sebelum saya tutup Saya mau warungnya? komen ya. Ini kegelisahan tentang medsos. Publik. Medsos itu tidak sadar atau sadar kita itu digiring untuk bersikap lose win lose. Ketika medsos begitu mendewakan viralitas. Jadi sing viral itu sing paling top lah, FYP dan sebagainya, view-nya, likes-nya, share-nya dan sebagainya. Itulah yang dihargai tinggi, itulah yang dibayar tinggi oleh para kapitalis itu. Kapitalis itu. Nah, dan itu dan itu apa namanya win-lose menurut saya. Lalu kemudian orang terpancing untuk menjadi pemenang. Itu pertama. Dan itu nggak sehat secara mental ya. Yang kedua, kecenderungan orang senang menang kalah kompetisi. Ini kan misalnya pilpres ya. Ini kan ada 3 capres setahu saya, si A, si B, si C itu kan terus menang-menangan paling nggak pendukungnya, kemudian aku yang menang, karena aku kalah dan sebagainya. Lalu muncullah banyak sekali komen dan tindakan yang saling merugikan dan saling menyakiti. Itu khususnya begitu. Juga soal misalnya gini, soal kompetisi siapa yang terbaik. Kalau bola ya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Itu kan nggak selesai tuh debatnya. Siapa yang GOAT itu ya. Kalau tenis ya Federer atau Nadal, sekarang tambah Djokovic. Itu nggak selesai juga, selalu argumentasi macam-macam. Kalau basket ya siapakah yang terbaik sepanjang masa? Apakah Michael Jordan atau Kobe Bryant atau LeBron James? Lalu orang berusaha badminton siapa ya? Lindan atau Lee Chong Wei? Taufik Hidayat, Pak.
Tapi dia enggak. Novat Pidana Sosial Jadi. santri. Suying ya apa? Alan Budi Kusuma. Lalu itu semua. Dan sebagainya. Jadi kita seolah dikondisikan supaya jadi yang terbaik lalu mengalahkannya itu kan nggak sadar mempengaruhi cara kita kemudian bertindak. Itu yang menurut saya harus diwaspadai supaya tetap bisa win-win. Jangan mengikuti arus yang viralitas dulu karena viralitas berujung pada rivalitas. Viralitas berujung Rivalitas. Persaingan. Itu bahaya. Karena dalam kondisi keluarga bergereja itu nggak sehat lah. Sehingga apapun bisa dilakukan ben Ya, menang. Yang penting sekarang ono dawuh Gusti aja modho karo jagat. karo jagat. Jagatmu jagat. jagat. Mas Didi atau Mularto ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Cukup. Ya keadilan yang penting itu sama-sama itu mendapatkan yang tidak jadi tidak merugikan pihak A dan pihak B, sama-sama mendapatkan porsinya masing-masing walaupun nominalnya beda. Seperti itu aja tambahan. Mas Didi? Betul, itu sesuai yang dibutuhkan, sesuai kebutuhan masing-masing. Tadi ya kita bicarakan kebutuhannya beda-beda. Nah, harus keadilan tuh ya tidak harus sama, sesuai kebutuhan. Kembali lagi ke Equity. Yang kita syukuri adalah pemberian yang kita butuhkan, bukan pemberian yang kita inginkan. Betul, itu. equity karo Equality. equality. Ada lagi? Sudah ya. Daripada kita nanti obrolkan terus sampai besok, malah nanti kameramennya itu Mas Niko sudah mulai ngantuk ya. Kita mulai gelisah. Jadi nanti kita bisa lanjutkan pertemuan dan konten-konten yang lebih asik lagi, pembicaraan yang lebih asik lagi. Nanti kita ada teman-teman yang di penonton di rumah mau komen ataupun share juga, bantu ke tetangga ataupun tetangga kan setidaknya tetangga dulu gitu loh, keluarga. Adil kan ini Andai tolan. Silakan untuk komentar pengen bahas apa juga sih untuk konten kita selanjutnya, untuk kedepannya kita bakal membahas apa lagi. Sekian dari kami semua. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Sekian. Apa lagi? Itu apa lagi? Bang. Ya.